Berdasarkan edisi terbaru dari Deloitte Money League, AC Milan mencatatkan pendapatan sebesar 397,6 juta euro pada tahun 2024, menjadikannya sebagai klub teratas di Italia dalam hal pendapatan non-transfer pemain, serta menempati posisi ke-13 di seluruh Eropa. Inter Milan berada tepat di bawah AC Milan dengan pendapatan sebesar 391 juta euro, sementara Juventus mengikuti di dua peringkat di belakang dengan total pendapatan 355,7 juta euro. Hal ini menunjukkan bahwa Milan berhasil mempertahankan posisi terdepan dalam hal pendapatan, setelah bertahun-tahun menghadapi persaingan sengit di liga domestik. Dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat dan posisi teratas di Italia, AC Milan membuktikan bahwa mereka tidak hanya unggul di lapangan, tetapi juga dalam aspek finansial. Ini memberikan dasar yang kokoh bagi klub untuk terus berkembang dan berinvestasi dalam skuad mereka di masa mendatang. Perburuan striker baru Juventus akhirnya mencapai titik akhir. Si Nyonya tua telah resmi mengamankan Randal Kolo Muani dari PSG. Dalam bursa transfer kali ini, Juventus memang tengah berfokus untuk menemukan penyerang baru yang dapat menjadi tandem Dusan Vlahovic di lini depan. Melalui situs resmi mereka, Juventus dengan bangga memperkenalkan Randal Kolo Muani sebagai penyerang anyar mereka. Klub ini mengonfirmasi bahwa sang striker akan berseragam bianconeri setidaknya hingga akhir musim 2024-2025. Di sisi lain, pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, mengungkapkan rincian dari kesepakatan transfer Muani ke Juventus. Striker ini dipinjam dengan biaya 1 juta euro dari PSG. Terdapat tambahan biaya sebesar 2 juta euro yang harus dibayarkan Juventus jika Muani memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan. Selain itu, ada biaya tambahan sebesar 2,6 juta euro untuk proses transfernya ke Turin kali ini. Inter dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk menambahkan dua bek dari Bologna, Sam Beukema dan John Lucumi, ke dalam daftar incaran mereka guna memperkuat pertahanan menjelang jendela transfer musim panas yang akan datang. Informasi ini diungkapkan oleh pakar transfer, Gianluca Di Marzio. Namun, meskipun ada ketertarikan, Nerazzurri tidak memiliki rencana untuk merekrut salah satu dari kedua pemain tersebut pada bulan Januari ini. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk memfokuskan perhatian pada kemungkinan perekrutan di musim panas mendatang. Diperkirakan, Inter akan mendatangkan setidaknya satu bek baru di musim panas. Sam Beukema dan John Lucumi menjadi target utama yang diincar. Dengan bertambahnya usia para pemain bertahan utama, Inter tampaknya ingin menjadikan perombakan lini belakang sebagai prioritas utama di musim panas nanti. Kehadiran Beukema dan/atau Lucumi bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga kekuatan pertahanan Nerazzurri di masa depan. Penyerang Bayern Munich, Harry Kane, tengah menunjukkan performa yang mengkhawatirkan. Sudah cukup lama ia tidak mencetak gol dari permainan terbuka. Meskipun Kane telah mencetak 22 gol dan memberikan 10 assist dalam 24 pertandingan bersama Bayern, 4 dari 5 gol terakhirnya semuanya berasal dari penalti. Direktur olahraga Bayern, Max Eberl, berusaha menenangkan kekhawatiran terkait penampilan Kane. Ia menegaskan bahwa situasi ini tidak berdampak pada mentalitas sang pemain. Harry adalah hal terakhir yang perlu saya khawatirkan, ungkapnya kepada Metro. Jika Anda memiliki pemain muda, mungkin Anda akan lebih cemas, tetapi Harry Kane sudah memiliki banyak pengalaman menghadapi pasang surut. Jadi, jika ada seseorang yang mampu mengatasi situasi ini, itu adalah Harry Kane. Namun, saya rasa ini tidak akan menimbulkan masalah psikologis bagi Harry, tambah Eberl. Newcastle United harus merogoh kocek dalam-dalam, setara dengan jumlah yang mereka keluarkan untuk mendatangkan Sandro Tonali, jika ingin merekrut bintang muda Inggris berusia 18 tahun, Tyler Dibling, dari Southampton. Menurut laporan dari Sky Sports, Newcastle perlu menyiapkan dana besar hingga 55 juta pound untuk mendapatkan Dibling sebelum batas waktu pada 3 Februari. Angka ini sama persis dengan yang mereka keluarkan untuk Tonali pada tahun 2023. Sayangnya, Dibling saat ini sedang mengalami cedera dan diperkirakan akan absen selama 6 minggu ke depan. Ia juga tidak akan bisa tampil melawan Manchester United pada akhir pekan ini. Dengan adanya aturan ketat dari Financial Fair Play, FFP, dan regulasi keberlanjutan keuangan, PSR, Newcastle kemungkinan besar tidak akan dapat memenuhi permintaan Southampton di bulan Januari ini, tetapi mereka bisa saja melanjutkan minat mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. AS Roma telah resmi menyelesaikan langkah pertama mereka di bursa transfer Januari dengan mendatangkan bek asal Belanda, Davy Neerens, dari Ajax dengan kontrak permanen.
Pemain berusia 22 tahun ini bergabung dengan klub yang terletak di ibu kota Italia setelah menorehkan prestasi gemilang bersama tim raksasa Eredivisie. Rennes dikenal karena kecepatan dan fleksibilitasnya, mampu beroperasi di berbagai posisi di lini belakang. Sebagai pemain muda asal Belanda, ia juga mahir menggunakan kedua kakinya, menjadikannya semakin adaptif di lapangan. Kehadirannya diharapkan dapat menambah opsi dan memperkuat kedalaman lini belakang skuad Roma yang dilatih oleh Claudio Ranieri, yang tengah berupaya memperbaiki posisi mereka di klasemen Serie A dan bersaing untuk meraih tiket kualifikasi Eropa. Inter dilaporkan telah memulai diskusi untuk memperpanjang kontrak bek tengah mereka, Stefan De Vrij, hingga tahun 2027. Berita ini disampaikan oleh jurnalis Gazzetta dello Sport, Niccolò Schira. Jika kesepakatan tercapai, kontrak baru ini akan memastikan De Vrij tetap menjadi bagian dari proyek jangka panjang Inter selama 4 tahun ke depan. Langkah ini mencerminkan keyakinan klub terhadap pengalaman dan kualitas yang dimiliki oleh pemain berusia 31 tahun tersebut. Dengan masa depan De Vrij yang semakin jelas, Inter berharap dapat terus mengandalkan stabilitas di lini belakang mereka. Negosiasi ini juga menunjukkan komitmen Nerazzurri untuk mempertahankan fondasi tim di tengah persaingan yang ketat, baik di level domestik maupun Eropa. Selain itu, hal ini hampir dipastikan akan membuat perpisahan Inter dengan Francesco Acerbi di akhir musim ini menjadi suatu keharusan. Mikel Arteta memberikan pujian kepada kapten Arsenal, Martin Odegaard, atas penampilannya yang penuh semangat dan determinasi dalam meraih kemenangan 3-0 melawan Dinamo Zagreb di Liga Champions, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Pujian ini datang setelah Odegaard sebelumnya menerima kritik dari analis sepak bola, Jamie Carragher, yang berpendapat bahwa pemain asal Norwegia ini perlu menunjukkan keberanian lebih dalam mendukung serangan Arsenal. Odegaard sendiri mengakui adanya tekanan untuk meningkatkan kontribusinya di lini tengah, terutama dari pelatihnya, Arteta. Dia selalu mendorong kami untuk berusaha lebih baik, dan kami memang membutuhkan gol dari para gelandang, ungkap Odegaard setelah pertandingan. Musim ini, saya merasa performa saya belum memuaskan dalam hal itu. Namun, akhirnya saya berhasil mencetak gol hari ini, dan itu sangat berarti. Kami sering berdiskusi tentang pentingnya berada di posisi yang tepat untuk menyerang ruang kosong. Pemain muda berusia 21 tahun ini memiliki bakat luar biasa untuk beroperasi di berbagai posisi, seperti gelandang serang, sayap kiri, dan false nine. Selama memperkuat Brighton, Julio Enciso berhasil mencetak 5 gol dalam 24 laga sebagai starter dan 33 kali tampil sebagai pemain pengganti. Enciso sudah siap untuk berlaga dalam pertandingan melawan pemimpin klasemen, Liverpool, pada Sabtu malam, 25.1, waktu Indonesia Barat. Karena usianya yang masih muda, Enciso tidak terhitung dalam batas skuad 25 pemain Ipswich. Dengan kedatangan Enciso, Ipswich kini telah memenuhi kuota 2 pemain pinjaman domestik, bersamaan dengan Calvin Phillips dari Manchester City. Menariknya, ini adalah jendela transfer Januari kedua berturut-turut di mana Ipswich mendatangkan penyerang asal Amerika Selatan dari Brighton. Musim lalu, Jeremy Sarmiento menjadi sosok kunci dalam keberhasilan Ipswich meraih promosi ke Premier League. Pemain berusia 21 tahun ini memulai musim dengan langkah yang kurang mulus setelah ia ditarik keluar saat jeda pertandingan pembuka melawan Ipswich pada bulan Agustus. Keputusan pelatih Arne Slot untuk mengganti Quansah di laga tersebut diambil karena penampilannya yang dianggap sering kalah dalam duel melawan penyerang Ipswich, Liam Delap. Akibat keputusan itu, Quansah kehilangan posisinya di tim utama, yang kemudian diisi oleh Ibrahima Konate. Dari 11 penampilannya sejauh ini, 6 diantaranya sebagai starter, dengan 5 diantaranya terjadi di kompetisi piala domestik. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar bagi saya. Saya tidak akan terlalu merasa down jika melakukan 1 atau 2 kesalahan, ungkap Jarell Quansah. Saya sadar bahwa saya perlu terus belajar. Semoga ini bisa menjadi perjalanan karir yang panjang bagi saya. Memiliki temperamen yang baik adalah hal terpenting bagi saya dan bagi bek tengah muda lainnya. Saya belajar dari pemain-pemain di sekitar saya.